Baik, Bapak dan Ibu. Oh, udah. Ya udah bagus. Ya, baik, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa limatillah la haula wala quwata illa billah Muhammadu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes tadi, Dr. Andes Pak Toriano, MSI. Yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Pendidikan SD, yaitu Bapak Haji Masud, SE. Yang saya hormati narasumber yaitu dari SDN 203, yaitu Bapak Haji Dedi. Yang saya hormati juga Bapak Samsudin Korwas SD. Yang saya lupa juga, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian hadir secara rapat hari ini. Baik, untuk susunan acara ini itu pembukaan. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan pelaksanaan evaluasi baik PTM dari Bapak Kasih Kurikulum. Yang ketiga arahan dari pembinaan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Toriano MSI. Yang keempat yaitu narasumber dari SDN Serua 03, yaitu Bapak Dedi. Yang kelima narasumber dari Bapak Samsudin dari Korwas SD. Yang keenam sesi tanya jawab. Yang ketujuh terakhir penutup. Baik, pertama yaitu mari kita pembukaan ini dengan membacakan hamdalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Grogi, Pak Misbah, grogi. Baik. Yang kedua yaitu laporan pelaksanaan evaluasi baik, yaitu PTM akan dibukakan dengan Bapak Masud. Ini persilakan Pak. Terima kasih. Izin Pak Kadis melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Toriano MSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang SD, Pak Didin Syahbudin MSI. Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada hari ini, evaluasi yang ketiga, Bapak Haji Dedi dari Serua 3. Yang saya hormati pendamping narasumber, pengawas kita, Bu Hajah Misda dan Pak Samsudin, dan kawan-kawan pengawas yang lainnya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya hormati dan banggakan, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Izin melaporkan sesuai dengan undangan, kami undang semuanya, SD negeri dan swasta. Partisipasi yang masuk alhamdulillah 126 sambil berjalan Pak Kadis. Bapak yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di acara yang istimewa ini, yang mungkin kita jarang ketemu. Melalui fasilitas Zoom kita bisa bertemu, bersilaturahim. Mudah-mudahan hari ini semua diberikan kesehatan dan seterusnya kita selalu sehat selalu. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Izin melaporkan Pak Kadis, mungkin ini evaluasi yang ketiga. Alhamdulillah setiap evaluasi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah hadir. Semangat semuanya Pak Kadis untuk hari pertama evaluasi dan hari ketiga evaluasi. Yang berikutnya, saya mungkin sering ditegur sama Pak Kadis, mohon bantuannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hari ini Pak Kadis memberikan arahan dan pembinaan. Kita lemah di laporan harian. Sekali lagi kita lemah di laporan harian, mungkin pelaksanaan PTM, semua SD negeri melaksanakan PTM dengan baik. Cuma kita lemah di
laporan harian yang mungkin Bapak dan Ibu lupa memberitakan operatornya untuk melaporkan hariannya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kami melaporkan atas perintah pimpinan juga, kami mendata para guru, kepala sekolah, dan perangkat yang ada di sekolah tentang data vaksin. Kami melaporkan, tinggal 25 sekolah lagi, Bapak, swasta mungkin khususnya ini negeri, terima kasih sudah melaporkan semuanya, dan kami sudah melaporkan sementara. Yang sisanya mungkin hari ini mudah-mudahan kelar. Adanya Pak Kadis mengarahkan pentingnya mungkin data ini. Karena Bapak selalu, Pak Kadis, tiap hari, tiap minggu, ya kan rapim dengan Bapak Wali Kota, dipinta datanya. Mohon bantuannya sekali lagi Bapak dan Ibu untuk data vaksin khusus SD swasta ini. Colek Pak, Bapak dan Ibu K3S yang belum nanti kami informasikan pada hari ini. Yang berikutnya, kami melaporkan, alhamdulillah Pak Kadis, untuk SD negeri tadi pagi kami sudah melihat perigi baru, sudah ada perubahan. Alhamdulillah, insya Allah hari Senin bisa melaksanakan PTM. Yang sementara waktu kami menginginkan pelaksanaan fisik di sekolah yang mungkin masih ada kekurangan sampai hari Minggu, dan insya Allah mungkin dipantau oleh Bapak K3S kita, Pak Narsim tolong dipantau, dan Bapak pengawas kita, Pak Suartono, Pandang, Pak Herman, dan Pak Teteh. Itu mungkin pengawas kita yang harus memantau. Dari pagi insya Allah Aku lagi join masuk di sana, di perigi baru. Hari Senin insya Allah kalau seandainya mungkin laporan dari Bapak pengawas dan K3S sesuai dengan apa yang saya lihat di sekolah, mudah-mudahan hari Senin bisa PTM. Bapak dan Ibu saya hormati, mungkin tidak panjang lebar, karena kita masih banyak mungkin pembenahan kekurangan dalam pelaksanaan PTM. Mudah-mudahan nanti Bapak Kepala Dinas bisa mengarahkan, bisa membina kita agar PTM kita tidak sementara, gitu kan? Tidak sementara dalam arti keganggu dengan ada hal yang tidak diinginkan, sakit siswa dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dalam pelaksanaan PTM, baik siswa, guru, dan perangkat yang lainnya di sekolah sehat semuanya. Itu saja mungkin Pak Kadis laporan sebagai pembuka. Mudah-mudahan hari ini data dengan kehadiran Bapak bisa selesai mengarahkan pentingnya data untuk pertanggungjawaban pelaksanaan PTM. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Haji Masud. Berikutnya arahan dan pembinaan oleh Bapak Kepala Dinas kita, yaitu Bapak Dr. Andes Arianu MSI. Di kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bisa sama-sama untuk bersilaturahmi, bertemu secara virtual dalam rangka evaluasi pelaksanaan PTM. Suaranya Pak Anu. Suaranya hilang, Pak. Tes, ada sudah? Alhamdulillah. Sudah Pak. Terima kasih. Ya, ketiup Pak tadi. Ya, yang saya hormati teman-teman dari Dinas Pendidikan Budayaan, Pak Kabid, Pak Kasih, para pengawas pembina, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun para guru yang hadir pada hari ini. Secara virtual kita mengevaluasi pelaksanaan PTM SD. Kebetulan ada Pak Ibit atau OB atau Pak Misbah, tolong di mute semua. Saya mute. Oke, dari hostnya aja. Ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa
pembelajaran tatap muka itu sudah merupakan keinginan banyak pihak, ya, oleh kita sendiri, dinas pendidikan, kepala sekolah, para guru, juga oleh orang tua siswa, para siswa dan masyarakat, ya, bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh memang banyak ditemukan berbagai masalah, termasuk diantaranya yang paling memprihatinkan adalah naiknya angka kekerasan anak di dalam keluarga. Ya, ini maka baik pemerintah pusat maupun daerah mendorong untuk segera dilaksanakan PTM secara terbatas. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita menunggu sampai pandemi COVID benar-benar hilang, mungkin ya tidak bisa diprediksi oleh kita kapan waktunya, ya. Tapi mendesak sekali bahwa PTM terbatas itu harus dilakukan. Alhamdulillah di Tangsel sudah dilaksanakan sejak tanggal 6 September 2021. Dan ini sudah kami laporkan ke Kemendikbud bahwa Tangsel sudah melaksanakan secara terbatas. Ya. Alhamdulillah, terima kasih pada semua pihak, dari mulai teman-teman, Pak Kabid, Pak Kasih, para pengawas, pembina, juga kepala sekolah, yang betul-betul mempersiapkan dengan baik. Karena persiapan yang baik untuk pelaksanaan PTM terbatas tentu saja ini hal yang menjadi kunci demi keselamatan, kesehatan kita bersama. Tentu saja bukan hanya peserta didik, tapi semua. Tercatat data kita bahwa ada 331 SD negeri dan swasta di Kota Tangerang Selatan, dan yang lolos verifikasi itu sebanyak 309, dan yang sudah melapor melaksanakan PTM terbatas adalah 127. Ini berarti Pak Masud, Pak Kabid, Pak Didin, bahwa belum semua SD negeri melaksanakan PTM terbatas. Kenapa? Maka terbatasnya di sini adalah terbatas satuan pendidikan, sekolah yang boleh dan yang belum boleh. Jadi bukan tidak boleh, tapi belum boleh. Kenapa belum? Karena masih proses dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa melaksanakan PTM terbatas secara aman. Sebagai sampling saja, ketika teman-teman dari bidang SD melaporkan ada sekian banyak SD negeri dan swasta yang sudah siap, saya melakukan sampling melihat beberapa sekolah dan ditemukan bahwa ada satu sekolah yang memang belum sangat belum siap. Ya, misalnya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa demikian ketatnya kita memverifikasi, demikian ketatnya untuk membatasi hanya sekolah yang betul-betul bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan prokes yang ketat dan konsisten, karena tadi demi keselamatan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, belum lama kita bisa membaca, menyimak ada informasi bahwa ada sekian banyak sekolah yang menjadi klaster sekolah COVID-19. Termasuk di dalam pemberitaan itu ada 44 sekolah di Banten yang menjadi klaster COVID sekolah. Itu. Ini menjadi perhatian kita, jangan sampai di kita di Tangsel terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada setiap rapat pimpinan evaluasi PTM yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota,
juga hadir di situ Bapak Wakil dan Pak Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD. Itu demikian betapa beratnya saya mempertanggungjawabkan, meyakinkan bahwa PTM itu aman. Itu Bapak Ibu. Terakhir kemarin evaluasi ya, rapat pimpinan yang dilaksanakan pada hari Rabu kemarin. Ya. Itu pun Bapak Ibu luar biasa di Kadis Kesehatan mengizinkan, merekomendasikan pelaksanaan PTM di Tangsel. Kenapa? Karena begitu khawatirnya akan terjadi penambahan atau peningkatan kasus COVID di Tangsel. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rapat pimpinan terakhir kemarin juga menyampaikan ke Kepala Dinas bahwa akan dilaksanakan swab antigen terhadap peserta didik. Ya. Kemarin ya disampaikan dan ternyata pada hari ini juga sudah dilakukan di beberapa sekolah. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti akan dilakukan swab antigen terhadap siswa kita dari puskesmas terdekat. Ini menunjukkan betapa krusialnya, betapa khawatirnya pelaksanaan PTM akan terjadinya paparan virus corona. Ini agar menjadi perhatian kita bahwa pelaksanaan PTM terbatas dengan prokes COVID-19 itu harus ketat dan konsisten. Ketat itu harus terus diawasi dari setiap tahapan. Ya, anak masuk di gerbang sekolah, ya, prosedurnya Bapak Ibu sudah melakukan dengan baik dan benar, tes suhu, kalau tinggi dikarantinakan dulu dan seterusnya. Kemudian anak cuci tangan dengan sabun di wastafel, itu diawasin terus Bapak Ibu, ya. Ketat ya, jadi ketat, maka perankan Satgas sekolah untuk hal itu, pengawasan secara ketat, juga konsisten. Ini Bapak Ibu yang kami harapkan, Bapak Ibu harus konsisten, artinya jangan kendur, terus Pak, semangatnya terus. Jadi semangatnya untuk menjaga agar kita semua sehat dengan menjalankan protokol kesehatan itu harus terus menerus. Konsisten itu Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan Pak Haji Masud, Pak Didin, para pengawas ya. Karena secara sampling pun saya lewat di beberapa sekolah memang pada saat masuk ya dan pada saat keluar itu yang paling rawan terdapat kerumunan anak di sana sini. Mengapa saya kemudian memerintahkan kepada masing-masing bidang untuk lakukan evaluasi setiap minggunya? Karena dalam rangka untuk menjaga konsistensi tadi. Menjaga konsistensi komitmen dan pemahaman Bapak Ibu dalam rangka menjalankan protokol kesehatan. Nah, narasumbernya dari masing-masing sekolah yang menyampaikan praktek baik. Bapak Ibu, saya pernah mengunjungi sebuah sekolah mendadak, ya. Ini sebagai ilustrasi, mungkin juga bisa menjadi gambaran Bapak Ibu semua. Ada sebuah sekolah yang ada dalam satu kawasan yang sama. Jadi satu kawasan yang sama itu ada dua sekolah, ya. Begitu saya datang dan masuk di kawasan itu, masuk ke halaman sekolah, saya kaget seperti betul-betul ya anak pulang itu seperti bukan dalam masa COVID, ya, masa pandemi COVID. Anak berhamburan bebas sekali. Ya, satu sekolah itu. Tapi satu sekolah yang lain begitu ketatnya, bagus banget itu tuh. Jadi anak pulang keluar dari sekolah itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Sudah diatur sedemikian rupa. Per 18 anak tuh jejer di depan gedung sekolah, menunggu dijemput oleh orang tuanya atau oleh Gojek. Luar biasa itu. Sementara di sekolah satunya itu
berhamburan, itu luar biasa. Makanya ini kebetulan di SMP, sekolah itu adalah sekolah yang belum punya gedung, ya, masih menempel, masih nebeng di gedung lain. Tapi begitu hebatnya, makanya saya bilang ke Pak Muslim waktu itu, Pak, tolong yang itu jadi narasumber untuk menyampaikan praktek baik implementasi pelaksanaan PTM dengan prokes kesehatan yang ketat. Itu kemarin yang pertama waktu itu. Saya apresiasi sekali, hebat gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak dibatasi oleh kendala sarana prasarana di sekolah. Tidak menjadi ukuran apakah sekolahnya itu sudah prototipe atau belum, ya, sudah megah atau belum. Tapi yang harus ada di benak kita semua adalah komitmen dan pemahaman kita bersama. Komitmen untuk melaksanakan PTM terbatas dengan prokes yang ketat dan konsisten. Itu yang kita apresiasi. Bapak Ibu yang saya hormati, hendaknya di sekolah Bapak Ibu juga melakukan evaluasi setiap hari. Bosen, jangan bosen. Ya, inilah Bapak Ibu, makanya saya katakan konsisten tadi. Jangan bosen, karena kalau udah bosen menjadi kendor. Lakukan evaluasi setiap hari setelah selesai pembelajaran, Bapak Ibu melakukan evaluasi. Kumpulkan semua guru, kumpulkan semua pegawai yang terlibat di situ, satpamnya, OB dan sebagainya. Karena tidak mungkin tidak melibatkan OB dan satpam. Di situ Bapak Ibu, evaluasi semua. Apa yang kurang, kendalanya apa, solusinya seperti apa. Harus ada peningkatan demi peningkatan setiap hari. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan saya dengan HP ini, jadi ada telepon masuk, ini ada luar biasa. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan PTM-nya. Tolong laksanakan PTM terbatas ini dengan sesuai dengan pedoman SKB 4 Menteri, itu pedoman pelaksanaan PTM terbatas di masa pandemi COVID-19. Ya. Ketat, konsisten, melibatkan banyak pihak. Banyak pihak itu ya orang tua siswa juga harus dilibatkan dengan baik, informasi-informasi yang akurat itu harus diserap setiap saat. Maka wali kelas dalam hal ini mempunyai peran yang penting dan strategis. Ya, tadi Pak Masud menyampaikan data tentang siswa yang sudah divaksin dan belum, itu tentu wali kelas paling tahu. Ya. Apakah, khususnya kelas 6 barangkali, apakah ada siswa kelas 6 yang usianya 12 tahun lebih, itu ada berapa anak. Nah, sudah vaksin belum, itu kan cukup pakai daftar nama siswa aja juga bisa. Usianya berapa, kemudian yang 12 tahun sudah vaksin atau belum. Kemudian juga mendata kondisi kesehatan orang tuanya, keluarganya, apakah ada keluarga, anggota keluarga, ada pembantu di rumah yang terpapar COVID misalnya. Tentu ketika ada salah satu anggota keluarga yang terpapar COVID, maka anak itu pun nggak boleh masuk ke sekolah. Tetap belajar dari rumah. Itu Bapak Ibu. Makanya informasi-informasi itu tentu menjadi informasi yang diperlukan dan akurat, harus akurat. Tadi mengapa Bapak Ibu harus memberikan laporan setiap hari? Karena kami akan rekap berapa sih yang sudah vaksin, Bapak Ibu gurunya, pegawainya, apakah ada guru atau tenaga kependidikan yang belum vaksin, kenapa belum vaksin, dan seterusnya. Ya, ini Bapak Ibu, kita menyadari alhamdulillah bahwa kasus COVID di Tangsel terus menurun, ya. Bahkan yang isolasi di rumah lawan COVID di Tandon itu pun sudah beberapa hari itu hanya 1 orang. Berarti sudah luar biasa itu. Dan banyak pihak yang mengatakan, mengevaluasi bahwa kenapa kasus COVID di Tangsel menjadi menurun dan begitu drastis, ya, itu tentu saja bukan karena disiplin kita menjalankan prokes, tapi yang lebih adalah karena sudah banyak masyarakat yang sudah divaksin.
Jadi kita tahu bahwa ada dua cara untuk mencegah paparan virus. Satu adalah dengan vaksin, yang kedua dengan terus memakai masker dan seterusnya. Tentu saja vaksin ini menjadi penting. Ketika ada Bapak Ibu guru atau ada pegawai yang belum vaksin, maka yang bersangkutan tidak boleh ke sekolah. Bapak Ibu, itu jelas ada di pedoman dari SKP 4 Menteri. Ada guru yang belum vaksin, apapun alasannya, itu tetap bekerja dari rumah. Begitupun ada pegawai yang belum vaksin, tetap bekerja dari rumah. Itu Bapak Ibu. Pastikan, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah, pastikan datanya harus akurat. Tentu data seperti ini tidak masif, tidak tetap, ya, bisa berubah, dinamis, karena tadi bisa saja yang belum vaksin kemudian besoknya sudah vaksin dan seterusnya. Sama dengan data sakit, ya, apakah dia isoman? Sakit isoman itu bisa jadi bukan karena dianya yang bersangkutan itu terpapar virus atau positif virus. Tapi bisa jadi karena ada anggota keluarga yang terpapar, sehingga gurunya, pegawainya maupun anaknya pun harus sama-sama ikut isolasi. Ini kan harus dinamis, Bu. Ini data dinamis, makanya harus diupdate setiap hari. Tentu informasi yang akuratnya adalah dari wali kelas. Itu Bapak Ibu. Wali kelas harus menjadi informasi yang penting karena akan menyampaikan data-data yang akurat. Jangan salah masukkan kamar gitu. Misalnya anak masuk angin saja tapi disebutnya isoman, jangan gitu. Karena akan ditanya, misalnya yang di awal tuh isolasi ada 3 orang gitu ya. Tentu wali kota bertanya, 3 orang tuh siapa saja? Siapa namanya, dari sekolah mana, alamatnya di mana? Itu tuh. Karena akan dibantau, kalau memang ia benar positif, tentu akan dicek oleh tenaga medis dari puskesmas terdekat. Sampai segitu Bapak Ibu. Ya. Ketika saya menge-share laporan yang dibuat oleh Pak Sekdis, Pak Wali, satu pertanyaan, yaitu berapa jumlah siswa yang belum divaksin? Itu tuh. Itu Bapak Ibu. Data vaksin begitu penting juga itu. Sangat penting gitu. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan PTM, mohon sesuai dengan pedoman yang ada, lakukan dengan baik, jangan melonggar, jangan jadi kendor, tetap ketat dan konsisten. Ya. Yang kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan, tentu kita harus melayani pembelajaran tatap muka, pembelajaran ini baik terhadap anak yang datang di sekolah offline maupun anak yang ada di rumah secara online. Ini perhatikan sekali, jangan sampai kita hanya fokus di anak-anak yang di sekolah, tapi yang ada di rumah tidak diberikan pelayanan dengan baik. Harus diberikan pelayanan pada jam yang sama, pada hari yang sama, tentu saja harus mendapatkan pembelajaran. Ada beberapa skema di sekolah, ada yang melakukan pembelajaran secara hybrid, jam yang sama, hari yang sama, ya, dilaksanakan pembelajaran oleh satu guru, tapi dimonitor, diikuti oleh siswa yang ada di kelas maupun siswa yang ada di rumah. Tentu ini luar biasa, saya apresiasi dengan berbagai inovasinya, tapi ada juga sekolah yang belum melakukan seperti itu secara hybrid, tapi secara pelaksanaan terpisah. Ada jadwal pembelajaran untuk anak yang offline, dan ada juga jadwal pembelajaran untuk anak yang online. Itu teknis silahkan. Juga saya apresiasi dalam rangka untuk mencegah kerumunan yang lebih banyak, maka yang datang ke sekolah itu diatur secara jam yang berbeda. Saya apresiasi, gitu ya, bagus inovasi-inovasi seperti itu. Kalau di SMP akan lebih gampang karena kebetulan hanya tiga tingkat, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kelas 7 masuk jam 7, kemudian kelas 8 masuk jam 8, kemudian kelas 9-nya masuk jam 9. Dengan demikian tidak ada anak yang masuk bersamaan, ketemu bareng,
juga pada saat pulang pun tidak berbarengan. Ini pun saya apresiasi ya. Di SD juga demikian, di Panarsum juga demikian, sudah dilakukan seperti itu. Mudah-mudahan praktek-praktek baik ini juga dilakukan di banyak sekolah. Inovasi-inovasi bagaimana bisa melaksanakan PTM terbatas dengan prokes yang ketat itu dan tetap mengedepankan kualitas pembelajaran, tentu saja kami harapkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu terus berinovasi tanpa henti setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian menyadari hal itu bahwa anak tentu sebagai objek dan subjek sekaligus di masa pandemi ya, yang kita harapkan anak itu tetap bahagia dan senang dan bahagia. Maka gerakan sekolah bersih dan menyenangkan agar diterapkan dengan baik. Bagaimana komunikasi antara guru dengan anak dan sebagainya, konsep GSBM yang mengapresiasi setiap anak. Jadikanlah anak menjadi raja dirinya sendiri, jangan dipaksa-paksa. Ingat Bapak Ibu, sampaikan pada semua guru, apresiasi sekecil apapun lebih baik daripada hukuman, sanksi, dan makian. Ya. Jadi mendidik, menghukum anak dengan hukuman yang mendiskreditkan anak, itu jelas-jelas tidak sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Dengan konsep GSBM. Jadi GSBM, Bapak Ibu, ini adalah satu konsep mungkin bisa diterapkan selamanya. Ya. Bagaimana sekolah itu menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak. Mungkin setelah rumah atau bahkan ketika anak di rumah tidak nyaman, maka bisa menemukan kenyamanan dan kebahagiaan di sekolah. Ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Seorang guru harus betul-betul terpilih kata-katanya, harus terpilih sikapnya terhadap anak-anak. Mengapresiasi jauh lebih baik daripada mendiskreditkan, menjudge anak-anak. Banyak anak yang mengalami trauma gara-gara hal kecil mungkin yang dilakukan oleh gurunya, tapi membekasnya, berdampak negatifnya demikian besar. Dampak negatif dari pengalaman traumatis itu unpredictable, tidak bisa diprediksi ke depan seperti apa. Banyak sekali kasus-kasus itu, dan saya melihat banyak sekali itu di sekolah-sekolah dan sebagainya. Maka konsep GSBM, apalagi di masa pandemi dengan berbagai ruwetnya, ada yang offline, ada yang online, dan sebagainya, itu menjadi ruwet sekali bagi anak-anak. Maka ayo Bapak Ibu terus berinovasi bagaimana caranya agar anak-anak tetap bahagia. Ini penting sekali, ya. Saya panti-panti benar agar anak tetap bahagia. Jadikan mereka raja untuk dirinya sendiri. Itu, biar senang dan bahagia. Saya yakin hanya orang yang bahagia dalam keadaan bahagia dan senang, itulah inspirasi untuk berkreasi, berinovasi, berprestasi, pasti akan tumbuh kembang dengan baik. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ini evaluasi penting banget, ini terus dilakukan Pak, itu ya. Setiap minggu sekolah melakukan evaluasi setiap hari, ya. Laporan setiap hari diupdate betul Bapak Ibu, ya, diupdate betul data vaksin guru dan pegawai, data vaksin peserta didiknya, kemudian kondisi anak yang sakit. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Didin, Pak Mas'ud dan teman-teman pengawas. Di laporan yang kami laporan ke Wali Kota, tadi saya sampaikan total sekolah SD dan SD negeri dan swasta itu adalah 331 yang lolos verifikasi per sebelum tanggal 6 itu waktu saya tanda tangan penetapan sekolah yang boleh melaksanakan PTM adalah 309. Macet. Jadi saya tekankan Pak Didin, Pak Mas'ud, dan para pengawas, tolong diupdate, diverifikasi sekolah-sekolah. Nanti kami saya sendiri akan menetapkan
sekolah mana yang sudah bisa melaksanakan PTM sehingga nanti jumlahnya akan bertambah. Ya, alhamdulillah di Tangsel berbeda dengan banyak lain di daerah lain, di beberapa daerah di Banten juga mereka ada yang membebaskan semua sekolah itu PTM. Ya, maka kasusnya adalah ada klaster sekolah. Di Tangsel luar biasa, verifikasinya ketat. Ya, dari jumlah yang terverifikasi itu pun masih di bawah yang melaksanakan PTM. Ini bagus sekali, gitu ya. Bagus sekali. Jadi jangan kecewa dulu, teman-teman sekolahnya belum melaksanakan PTM. Termasuk diantaranya adalah sekolah-sekolah yang gedungnya sedang dibangun, ya. Jurtim 2, Parigi 4, dan lain-lain. Ya, itu tentu saja tidak bisa melaksanakan PTM. Ya. Online terus nggak apa-apa, tapi tetap harus terus berinovasi dan berkreasi agar mengedepankan kualitas pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi para peserta didik. Itu harus, ya. Itu Bapak Ibu mungkin yang dapat kami sampaikan, saya pesankan, ya. Tetap kita waspada sekali. Jadi Bapak Ibu, terus terang saya deg-degan terus setiap saat karena takut ada paparan virus. Ya. Karena setiap hari Pak Karun gimana? Waduh, luar biasa, Pak Wali luar biasa. Karena peduli sekali pada pendidikan. Pengen sebanyak mungkin anak melakukan tatap muka, belajar, tapi juga di sisi lain sangat khawatir, ya, jangan sampai kasus COVID di Tangsel meningkat. Alhamdulillah, ya, seperti itu Bapak Ibu. Hal-hal lain mungkin secara teknis sudah disampaikan terkait dengan tugas pokok yang Bapak Ibu lakukan selama ini, tapi perlu juga saya ulas sekilas saja. Misalnya ini sudah besok tanggal 1 memasuki triwulan terakhir tahun anggaran 2021, tentu terkait berbagai kegiatan yang berbasis pada anggaran Bosnas agar diselesaikan dengan baik, ya, laporan itu harus nyampe. Alhamdulillah Bu Heni dan teman-teman melakukan rekonsiliasi di sekolah-sekolah. Alhamdulillah itu ikuti dengan baik, ya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya perlombaan, ada lomba implementasi sekolah anti korupsi, itu juga yang disampaikan di grup Pak Kabid, mudah-mudahan disampaikan juga nanti berbagai kegiatan agar diikuti, karena dalam rangka untuk mengisi juga kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, Pak Kabid, Pak Kasih, dan para kepala sekolah juga, pengawas, yang dapat kami sampaikan. Selamat melakukan evaluasi detail, mohon nanti detail oleh Pak Didin, satu persatu, ya, sesuai dengan yang ada di Dapodik, daftar periksanya, terus seperti apa. Detail, intinya bukan menyulitkan kita, tapi dalam rangka untuk mengamankan kita bersama. Dan sampai hari ini, sekolah Bapak Ibu boleh melaksanakan PTM, tapi besok nggak boleh gara-gara ada anak yang terpapar. Itu kan jadi masalah nantinya. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah, ya Bapak Ibu. Makanya harus cegah dini betul, ya, cegah dini betul. Pastikan komunikasi antara wali kelas dengan orang tua untuk mendapatkan informasi yang akurat tadi. Jangan sampai anak yang keluarganya yang terpapar, anaknya masuk, gitu. Jangan sampai, itu kan harus informasi yang ketat oleh wali kelas. Ada grup-grup di sekolah, grup wali kelas, grup sekolah. Jadi wali kelas informasi intent dengan orang tuanya di grup wali kelas tentu saja. Juga ada grup sekolah yang sampaikan laporan kepada kepala sekolahnya. Kelas ini aman, siswanya sehat, ini ada di situ, Bu. Jadi terus itu tuh aktifnya bukan main. Ya, data siswanya, data mungkin pembelajarannya juga, data orang tuanya dan sebagainya itu harus dipantau betul gitu ya. Betul-betul. Ini benar-benar ya, luar biasa itu. Jadi luar biasa. Tadi saya katakan bahwa setiap saat saya itu dimintai pertanggungjawaban dan meyakinkan ke Ketua Satgas, kemudian Kepala BPPD, Kepala Dinkes bahwa PTM itu aman. Gitu. Kemarin pas evaluasi, pas rapat pimpinan, kebetulan saya
ekspos giliran yang pertama. Pertanyaan satu oleh Pak Wali, aman nggak PTM? Saya terang, gak usah diterangkan dulu, aman nggak? Ya Pak, aman. Begitu. Coba. Ketat banget Bapak Ibu. Bu Elin itu, Pak, izin Pak, kami lapor, kami masih khawatir, dan kami akan melaksanakan swab antigen terhadap para peserta didik. Ternyata memang sudah dilakukan saat ini. Saya dapat laporan ada di beberapa sekolah, termasuk di swasta yang sudah dilakukan swab antigen oleh puskesmas terdekat. Sampai segitu Bapak Ibu. Jadi menggambarkan bahwa PTM itu penting sekali, tapi harus dilaksanakan dengan prokes yang ketat dan konsisten. Kalau bukan oleh kita bersama menjaganya tentu akan berbahaya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian semua. Mudah-mudahan evaluasi ini juga bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti juga ada tanya jawab, ya silakan komunikasikan. Bukan hanya ini, karena ini kan ada negeri dan swasta, tentu saja hal-hal yang sifatnya umum, mungkin selain PTM pun silakan bisa disampaikan di forum ini. Kemudian lagi-lagi vaksin, Bapak Ibu yang memang ada yang belum vaksin, cepat didorong ke sentra-sentra vaksin, ke gerai-gerai vaksin terdekat. Ini banyak benar. Kami kemarin 5.000 di Brikaf, ya, banyak sekolah. Kemudian di kelurahan, di mana banyak benar Pak Ibu, ya, banyak benar. Jadi kalau sampai ada yang masih belum vaksin, ya tugas kita untuk mengingatkan, ya. Demikian Pak, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, selamat untuk berdiskusi, melakukan evaluasi. Ya, silakan teruskan. Terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Salam sehat Pak Kadis. Salam kuat. Salam sehat. Salam kuat. Salam sehat. Dan salam bahagia semua. Salam bahagia. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat terus Pak Kadis. Pak. Amin. Demikian arahan dan pembinaan oleh Bapak Polines kita, Bapak Toriono MSI. Selanjutnya narasumber kita yang pertama yaitu dari SDN Serua 3, yaitu Bapak Haji Dedi. Kami persilakan Bapak Haji Dedi. Baik, terima kasih. Udah ada masuk suaranya? Sudah Pak? Ya, terima kasih. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Muhammad Taryono MSI, yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Kasih, Pak Haji Masud, semoga sehat selalu Pak. Ya. Amin, amin. Ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah semua yang hadir, termasuk dari jajaran Dinas Pendidikan yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sesuai jadwal, sesuai undangan, ya, kita bisa hadir dalam acara apa yang telah kita paparkan tadi ya oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Alhamdulillah sangat bermakna bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan PTMT ini secara baik ya, secara mulus, secara berkesinambungan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita, oleh masyarakat, oleh anak-anak, yaitu tentang kegiatan PTMT ini secara berjalan dengan baik dan sesuai dengan prokes yang ada di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami dari SDN Serua 03
sudah barang tentu ini akan mencoba gitu ya, mencoba sedikit memaparkan tentang kegiatan apa yang telah dan sedang dilaksanakan di SDN Serua 03 ini. Dan nanti barangkali nanti akan kita juga nonton video tentang kegiatan anak dalam kegiatan pembelajaran PTM ini, mulai dari pemberangkatan dari rumah sampai ke sekolah, mengadakan kegiatan pembelajaran, terus pulang dan nyampe pulang lagi sampai ke rumah. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyikat waktu, barangkali ini ada poin-poin apa aja yang akan kami paparkan dalam kesempatan ini. Bapak dan Ibu, sesuai dengan apa yang telah kita programkan semua, dan semua di sekolah juga pasti sama barangkali ya Bu ya, tentang kegiatan ini. Cuma kebetulan kami ditunjuk dari pihak Dindik untuk memaparkan sekilas tentang bagaimana evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas ini yang ada di lingkungan SD Negeri Serua 03, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bapak dan Ibu, mohon maaf, ini lagi ini dulu sebentar ya. Lagi dimasukin datanya. Baik Bapak dan Ibu, ada sedikit gangguan teknis nih. Dalam evaluasi tentang kegiatan PTM terbatas yang dilaksanakan di SDN Serua 03 ini, yang pertama adalah landasan dasarnya sudah barang tentu ini dilaksanakan di Serua 3 ini. Siang, ayo. Kenapa? Hah? Kenapa? Sudah coba cek suhu dulu ya. Kenapa ya? Coba. Oh iya panas. Ke sekolah dong. Itu dulu ya, diobatin dulu ya. Pakai obat kompresan. Nanti sarapan, minum obat ya nak ya. Nanti Bunda telepon gurunya. Karena nggak bisa hari ini sekolah ya. Baik, nak ya. Aku anak Indonesia, yang merdeka, satu bangsaku, satu bangsaku. Sarapan pagi dulu ya? Ya, kalau ada tenaganya. Bunda sudah menyiapkan roti untuk tenaga kamu. Jadi kalau saat ini kita harus menjaga imun kita dengan makan bergizi, sarapan pagi. Jadi kamu udah mau belajar, harus lebih semangat, tenaganya dipersiapkan ya. Jangan lupa nanti cek semua alat kesehatannya. Ayo adik, cek alat kesehatan yang akan kamu bawa. Iya Bunda. Ya, tisu, hand sanitizer, masker, Bunda bawakan untuk cadangan, air minumnya,
Nanti sebelum pulang juga kamu cek lagi ya sayang ya. Iya Bunda. Ya. Jaga jarak. Jangan lupa. Hati-hati ya. Iya Bunda. Kalingan. Nama? Cahaya Langit Dardana. Kelas? 6. Sehat ya? Sehat. Langsung ke kelas? Jangan sampai ada hitamnya. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian hari ini semua baik-baik saja. Ya. Hari ini pada pertemuan kali ini kalian kelompok kedua yang terdiri dari 16 orang ya, karena setiap kelompok kita dibagi 16. Hari ini kita ketemu kamu 16 orang. Dadan, apa kabarnya Dadan hari ini? Baik Pak. Semangat nggak tadi berangkat ke sekolah? Iya. Mudah-mudahan semua juga bersemangat untuk kembali ke sekolah. Ya, baik anak-anak sekalian. Dengan pandemi ini semoga tidak mengurangi semangat kalian ke sekolah, walaupun sebenarnya ada banyak keterbatasan. Yang awalnya kalian tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Ya. Sekarang mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi semangat kalian untuk kembali ke sekolah. Ya. Nah, anak-anak sekalian, di tengah pandemi ini kita kembali ke sekolah dengan tujuan bahwa kalian akan terbiasa lagi untuk bisa bersekolah. Ya, berangkatlah sekolah dengan rasa senang, hingga kalian dapat beraktivitas di sekolah dengan baik. Ya, sekarang ada nggak persoalan atau kendala-kendala kalian pada saat pembelajaran seperti ini? Coba, apa yang bisa disampaikan coba? Pak, untuk tugas dan latihannya di buku kelasnya bagaimana? Oke, lalu
file langsung. Misalnya nanti Bapak akan menyampaikan tugas kerja nih, maka kalian bisa kumpulkan itu. Ada lagi permasalahan yang lain yang bisa Bapak bantu untuk bisa diselesaikan pada pertemuan kali ini. Apa tuh? Pak, beda jari-jari dan diameter itu apa ya? Oh iya, beda jari-jari dan diameter. Baik. Karena dalam sebuah lingkaran punya jari-jari dan diameter. Diameter itu adalah garis tengah, garis yang membagi sebuah lingkaran menjadi dua bagian. Itu diameter. Yang perlu kalian perhatikan, nanti lembar kerja setelah kalian pulang dari sini, lembar kerja Bapak akan kirimkan ke Google Classroom, ya. Sekarang nanti silahkan kalian lihat, silahkan kalian kerjakan, dan jawaban cukup dikirim lewat WA grup, ya. Oh, udah. Ya semua ya. Oke, salam ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Adi, udah datang, alhamdulillah. Lelah ya? Iya lelah. Seharian di sekolah, senang ya bertemu teman-teman ya? Iya. Perhatikan dulu semuanya. Ada kotoran dan virus. Oh, mobil lagi anu nih, rekam video. Teman-teman sana hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, senang ya ketemu teman-teman ya. Yang bersih sayang ya. Seharian kalau pegang alat tulis dan sebagainya. Dadah. Nanti kita makan dulu. Oke. Sudah seharian kamu di sekolah, pasti energinya terkuras ya. Iya dong. Gimana keadaan tadi di sekolah? Tadi di sekolah itu naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu di kelas aku hampir salah duduk. Salah duduk, saya kira dikasih tahuin sama Raga tempat duduknya. Iya. Terus yang di kelompok sekarang ini temannya datang semua? Alhamdulillah sih datang semua. Ini lagi mau ditambahkan nggak nih makanannya nih? Udah. Uangnya kurang nggak? Uangnya dikit aja. Dikit aja. Oke. Ya. Kita baca doa dulu ya.
Halo, tes. Oh, Ya, Pak Haji, mohon maaf. Itu tadi, aduh, ininya apa laptopnya langsung. Biasa, Kang. Lanjut, Kang. Gitu aja langsung mati gitu kan. Ya, udah bagus Pak Dedi. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman semua ya, dalam pemaparannya nggak nyampe selesai, cuma ya videonya udah di setel, alhamdulillah. Pak kasih ya, juga teman-teman yang lain, Pak Kadis, Pak Kabid. Ya intinya yang pertama saya mohon maaf, yang kedua juga mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang dalam pelaksanaan tadi ya, baik dalam dari pembukaan saya, apalagi pas gitu ya error lagi, yaitu jadi teman-teman semua harap memakluminya gitu. Ya Pak. Ya kita kan nggak disangka, nggak diduga ya, nggak dinyana seperti itu. Jadi sekali lagi kami juga udah kedatangan dari Pak Kasih Kurikulum, dari kelurahan, dari Satgas Covid ya, dari Pak Kadis Sosial, termasuk dari pihak komite dan dari pihak masyarakat juga udah monitoring ke SDN Serua 03, yang intinya di sekolah kami alhamdulillah dari mulai pas masuk gitu ya, awal masuk sampai sekarang mungkin kurang lebih mau 2 minggu lebih ya, tidak ada kendala, kondusif dan berjalan pembelajaran dengan baik. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Haji. Mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman atas segala kekurangannya. Kelebihannya saya pikir ya biasa aja lah ya Pak ya Bu ya. Sama di setiap sekolah juga tujuannya kan seperti itu. Ingin yang terbaik di antara teman-teman yang di baik. Sekolah. Ya, yang terbaik untuk pelaksanaan kegiatan PTMT ini untuk menuju mengarah ke PTM yang 100% gitu kan, dengan selalu kita menjaga ketat sesuai dengan amanat dari Pak Kadis tadi. Amanatnya yaitu tolong diperketat diperketat banget tentang kegiatan prokesnya selama kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Barangkali itu saja, mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Haji Dedi atas paparannya. Baik, kita lanjutkan saja untuk narasumber yang kedua, yaitu paparan dari Ibu Misda, yaitu dari pengawas Kecamatan Pamulang. Dipersilakan Ibu Misda. Baik, terima kasih Pak Misbah. Paparan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum di sini yang masih tampak. Pak Kadis tadi sudah keluar ya dari ruangan ini. Teman-teman pengawas, saya lihat nyari sempurna. Dari Pamulang banyak, dari Ciputat juga banyak, ada 10 orang ya Pak Samsudin ya. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, tentunya yang kami banggakan. Mungkin di sini terlihat ada yang mewakili. Dalam kesempatan ini saya melihat dari awal paparan atau tayangan bagaimana situasi di SD Negeri Serua 03 pelaksanaan PTMT-nya. Luar biasa Pak Dedi. Siapa dulu pengawasnya ya Pak Samsudin ya? Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Misbah, mungkin sedikit
diluruskan, bukan paparan, Iya, menanggapi, Iya. menanggapi apa yang kita lihat yang dilakukan oleh sekolah SD Negeri Serua 03 ini. Ya, baik Bu. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatasnya secara umum sudah baik ya. Saya melihatnya seperti itu. Mohon maaf kalau saya ada yang bertanya karena ada yang tidak tampak atau tersirat barangkali ya Pak Dedi. Ya Ibu. Di awal tadi saya melihat videonya siswa bangun tidur gitu ya. Ya. Bangun Betul. tidur. Mohon maaf, PPK-nya di sini belum muncul mungkin atau sengaja dikip. Anak itu kalau bangun tidur itu kan harusnya baca doa gitu. Ya. Alhamdulillahillazi ayana ba'dama amatana wa itu belum terlihat gitu. Tapi ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan PPK ya. Itu kan situasi di rumah. Cuman ingin melihat sedikit. Terus yang kedua lagi, nggak apa-apa kan Pak Dedi ya? Pak Nggak Sam? apa-apa, silakan Bu. Nanti Ya, kalau bisa saya jawab. Kalau enggak ya mungkin ini kan ke teman-teman. Iya. Seperti Tapi apa, secara Bu? umum sudah sangat baik kok, sudah Ya. bagus ya. Terima kasih Bu. Pak, dari warga sekolah atau orang-orang yang tampak di video tadi, yang mana Satgas COVID sekolahnya Pak? Itu satu ya Pak, yang mana ya yang Satgasnya kata saya? Yang depan itu Satgas atau security yang ngatur-ngatur atau yang mana gitu. Terus yang lain lagi yang mau saya tanyakan, video itu kapan dibuat ya Pak? Jauh-jauh hari atau pada saat PTMT ini sudah dilaksanakan? Ya. Mengapa saya katakan begitu? Tadi saya lihat itu ada siswa yang berseragam biru gitu. Terus siswa yang seragam biru itu apa ya? Tanda tanya aja. Ya. Penting nggak penting itu saya tanyakan ya Pak. Ya nggak apa-apa, silakan. Terus yang satu lagi, ya karena ini masih sehubungan dengan PTM yang berhubungan dengan karena adanya pandemi ini, jadi memang harus semuanya ditampakkan. Tadi ketika siswa pulang, di sana ada keran, ada hand sanitizer. Tadi dalam pikiran saya, anak itu harus langsung cuci tangan, air yang mengalir ada, tapi justru dia tidak cuci tangan. Dia buka sepatu dulu, malah dia cuci dengan hand sanitizer. Nanti mungkin ada alasan tersendiri. Monggo, ini bukan mencari-cari, sekali lagi mohon maaf Pak Dedi. Betul, Bu, silakan. Suhu saya nih Pak Dedi. Iya. Terus di sana juga terlihat langsung mandi gitu loh. Ya. Dulu mungkin orang tua saya yang salah ya. Saya kalau lagi pulang sekolah itu nggak disuruh mandi dulu, istirahat dulu sebentar, 1 menit atau 2 menit. Nah, apakah anak ini langsung mandi atau gimana baiknya nanti? Ya. Sementara itu yang tampak dari saya Pak, Betul. saya tahu persis SD Negeri Serua 03 ini SD negeri yang punya nama ya, namanya SD Negeri Serua 03. Ya, namanya Serua 3. Yang ya. Kelasnya itu termasuk high class gitu. Waduh, Ibu. Pak Dedi? Ya biasa. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Dari saya yang terlihat luar biasa, cakep. Baik, terima kasih. Saya pengen lihat juga tayangan dari SD yang apa namanya, yang di bawah lah gitu, dalam artian bukan yang sekolah prototipe seperti apa mekanisme pelaksanaannya, tapi yang mendasar banget tadi itu siapa ya satgasnya gitu. Oh ya. Terus ini juga Pak Dedi satu tadi yang meriksa, yang pertama itu meriksa, selain meriksa suhu dia nyatet tadi itu nyatet itu berapa orang yang nyatet. Setahu saya SD Serua Indah 3 ini siswanya banyak sekali gitu. Jadi mekanisme pengaturan datang ke sekolahnya itu seperti apa tadi belum disampaikan, apa kelas 1 dulu, apa 1-3 atau bagaimana. Itu saja.
Baik, baik, Terima terima kasih kasih Bu. Pak Dedi. Ya. Ya, baik Bu. Mohon maaf sekali Ya. lagi. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk jawabannya nanti ya Bu akan menyusul. Kita langsung saja nanti narasumber selanjutnya yaitu Bapak Samsudin. Untuk narasumber silakan Bapak Samsudin. Suruh ngapain ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kamis tanggal 30 September ya. Kita bisa ketemu di ruang Zoom dalam rangka evaluasi pelaksanaan PTMT di Kecamatan Ciputat, khususnya itu di Serua SDN Serua 03 yang kebetulan menjadi model perwakilan dari Kecamatan Ciputat. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan PTMT ini syutingnya baru kemarin sore kalau nggak salah ya. Kemarin sore skenarionya memang simple. Kenapa? Hanya memperlihatkan bagaimana kerjasama antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Pengertian, pemahaman tentang penanggulangan COVID-19 ini mulai dari kesadaran orang tua murid. Bagaimana mengecek, memeriksa putra-putrinya ketika bangun tidur. Nah, saat dia ada gejala sakit, selain ditangani, juga tidak diperbolehkan untuk ke sekolah. Itu modelnya seperti itu, ya. Adapun muatan PPK-nya memang lupa saya selipkan gitu ya. Skenarionya saya tidak detail. Skenarionya tidak detail. Kemudian juga satu sisi anak yang sehat tetap juga dicek oleh orang tuanya. Kemudian dia ke sekolah dengan diantar oleh pengantarnya ya, tukang ngantarnya, dan itu juga tidak disebutkan siapa yang nganterin ya. Hanya skenarionya memang demikian. Kemudian juga ibunya, orang tuanya itu mengingatkan apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus dipersiapkan di dalam nanti kebutuhan di sekolah dalam rangka prokes kesehatan. Ini membuktikan bahwa ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Dan ini yang harus kita jaga supaya tanggung jawab ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, melainkan juga tanggung jawab bersama antara orang tua murid, masyarakat, juga pihak sekolah. Demikian. Kemudian sampai di sekolah, ya kalau realnya petugas itu semuanya ada sekitar 16 orang. Ya, 4 orang untuk menyambut, kemudian 4 orang bagian screening, kemudian 4 orang yang mengantarkan, mengarahkan siswa masuk ke kelas ini, masuk ke kelas sana, karena kebetulan Serua 3 itu ada 3 lantai. Nah, itu lumayan ya. Kemudian bangunannya juga ada tiga bangunan. 3 sisi bangunan yang harus dijaga, diarahkan oleh rekan-rekan guru. Kemudian di setiap lantai itu ada petugas. Ada petugasnya yang mengarahkan siswanya, karena kan tadi itu memang tidak utuh ya, tayangan itu tidak, ketika anak ramai-ramai dalam satu kondisi itu kan berbaris ya, berbaris. Cuman memang tidak semua ditayangkan Bu Misdasuk. Ya, ada hal-hal yang kami tidak tayangkan semua utuh, enggak ya. Karena memang kalau itu ditayangkan utuh juga agak panjang, kemudian juga
agak gimana ya. Pokoknya ini loh intinya ya, pesan filsafat yang ingin kami sampaikan itu adalah ini gitu. Sampai di kelas mereka ada ajang konsultasi antara guru dengan siswanya, di mana guru memastikan siswanya untuk siap di dalam kondisi psikisnya. Jadi di ruang kelas itu ada pemulihan psikologis anak. Selama 2 tahun mereka tidak belajar secara luring. Nah, sekarang pada PTMT mereka belajar luring, tentunya harus ada adaptasi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Nah, ini di situ terlihat bahwa ada konsultasi dan ada pemulihan psikologis siswa. Guru hanya menjelaskan, guru hanya mengkonfirmasi apa yang tidak paham selama pembelajaran online, kemudian guru bantu menjelaskan dan memastikan siswa-siswanya dapat memahami bahan pelajaran yang ada di kelasnya. Bahkan bukan hanya di kelasnya, kelas yang kemarin misalnya tadi itu kelas 5. Jadi kelas 4-nya pun juga silakan ditanyakan kepada gurunya. Itu pesan saya kepada teman-teman guru. Kemudian ada motivasi untuk tetap terus menjaga prokes kesehatan COVID, juga tetap semangat di dalam belajar. Ya. Adapun untuk tugas itu di LK, di-share di Google Form atau di Google Classroom yang ada di WA grup kelas masing-masing. Jadi kami menggunakan modanya moda daring tapi juga moda luring. Dalam PTMT ini tetap saja evaluasi atau tagihannya itu di-share ada di ada di WA grup gitu. Dan itu nanti mereka juga kirimkan pengerjaannya melalui WA grup atau pas waktu pertemuan pada PTM hari berikutnya ketika giliran kan seling 1 hari ya, seling 1 hari kemudian ketemu seperti itu. Kemudian skenario pulangnya itu juga seperti itu. Orang tua yang sudah hadir WA ke wali kelas yang ada bahwa sudah ada di depan dijemput baru boleh keluar dari kelas, kemudian diantar oleh petugas masuk ke jemputannya, diantar ke rumah, sampai di rumah disambut oleh orang tua. Di situ tidak diperlihatkan istirahat dulu untuk biar adem, biar dingin ya badannya, tetapi langsung mandi. Ya kalau kami menayangkan seperti itu agak ini juga gitu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak kami ini kan. Jadi nggak harus, ini kan tayangan video ya. Nah, tapi intinya bahwa anak itu dari sekolah setelah aktivitas mereka membersihkan badannya, kemudian ganti baju. Itu. Nah, kemudian makan makanan bergizi kalau ada gitu ya. Nah, sampai ke situ. Itu barangkali yang perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan semua. Intinya bahwa di SD Seruak 03 pelaksanaan pembelajarannya seperti itu ya. Kemudian ada kerjasama yang cukup erat antara orang tua murid dengan guru-guru, dengan pihak sekolah, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian juga kami masih menggunakan 2 moda, yaitu moda luring dalam PTMT, tetapi tugas-tugas tetap modanya moda daring, karena waktunya hanya 2 jam efektif. Nah, kalau kita gunakan untuk latihan, untuk pengerjaan tugas dan sebagainya, tentunya waktunya kurang bermakna buat anak-anak kita semua. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan saran, kami tunggu untuk perbaikan
di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Hidup Pak atas Sam, hidup. ini Pak materinya Pak. Wow. Pak Narsum. Ya, silakan Bapak dan Ibu bagi ada yang bertanya. Wow. Langsung saja untuk sesi tanya jawab. Pak Dedi dulu, Pak Misbah. Ya. Pak Dedi. Takut ada penambahan dari Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya kami ini kan selalu berdampingan dengan operator, ya, dan tim yang istilahnya pelaksana yang ada di sekolah. Seperti apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan pertanyaan Ibu pengawas, memang ya sekitar itu, ya, seperti dari mulai skenario berangkat sampai pulang dan lain-lainnya sudah barang tentu ya di situ memang setelah kita lihat gitu ya bersama, memang di situ masih sudah barang tentu masih ada kekurangan-kekurangannya. Nah, kami di sini ada tim antara operator dan yang istilahnya membuat skenario daripada kegiatan dan bukti nyata yang ada di sekolah kami gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ya barangkali ini tidak salahnya kalau saya untuk menjelaskan lebih rinci atau lebih lanjut ya. Kalau misalnya penambahan yang lain-lainnya kan kita udah ngelihat seperti itu apa adanya gitu ya kalau di video. Cuma maksud dan tujuan daripada kegiatan yang ada di SDN Surwa 03 ini dalam terkait dengan kegiatan PTMT ini sudah barang tentu skenarionya sudah dibikin sedemikian rupa menuju yang terbaik gitu ya. Walaupun setelah kita lihat memang ada beberapa hal yang masih kurang gitu ya. Untuk itu ya barangkali saya akan menginikan aja kepada ini operatornya ya supaya apa yang telah ada dan yang kurang ini supaya lebih jelas disampaikan oleh operator kami. Barangkali itu dulu. Mohon izin ke Pak Kasih, Bapak Masud, dan pengawas kami yaitu Bapak Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu. Saya Pak Muhlis selaku Ketua Tim PTM Terbatas di SDN 3 menyampaikan bahwa PTM Terbatas di SDN 3 pada tahap pertama yaitu pada tahap 33% kami menggunakan sistem 2 sesi sesuai arahan dari pengawas kami yaitu Pak Samsudin, bahwa diketahui di SDN 3 muridnya berjumlah 1010 siswa dengan rombongan belajar sebanyak 27 kelas, sedangkan data ruang kelas berdasarkan Dapodik versi 2022 yaitu 22 kelas yang dijemur di luar. Nah, pelaksanaan PTM di SDN 3 pada sesi pertama yang 33% itu kita menamakan PTM 1, PTM 2 yaitu dibagi menjadi 3 kelas. Dari hasil evaluasi pelaksanaan 1 minggu tanggal 13 sampai hari Sabtu itu banyak kita temukan masalah-masalah yang terjadi. Oleh karena itu kita akhirnya mengajukan evaluasi tahap kedua dengan metode 50% dari tiap kelas. Akhirnya dari 50% itu dapat evaluasi dari jumlah murid yang diikutsertakan menjadi 16 per kelasnya. Dan untuk sesi tetap kita membagi 2 sesi. Sesi pertama yaitu kelas 1, 3, 4, 5, 6 dengan jumlah murid 498. Untuk sesi kedua itu kelas 2
itu hanya 80 orang. Nah, untuk jam masuk kami pun dapat koreksi, yang semula kelas 1 pulang jam 9.30, kami koreksi menjadi jam 9, sedangkan untuk kelas 2 yang pulang jam 12 kami koreksi menjadi 11.30. Itu untuk pelaksanaan KBM dan pulangnya peserta didik. Dari pelaksanaan yang terjadi di sekolah, bahwa setelah anak masuk, kami menyiapkan 2 alat pengukur suhu. Setelah itu mereka melakukan di screening, pemeriksaan menyatakan sehat atau tidak, baru mereka masuk ke kelas masing-masing. Dengan alur yang sudah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan siswa ketika masuk ke dalam kelas. Terima kasih atas juga tadi saran dan masukan dari Ibu Misda. Ini menjadi bahan evaluasi kami untuk tahap berikutnya. Saat ini memang dengan kondisi murid Seruat 3 yang cukup besar, yaitu 1.110 itu menjadi PR tersendiri. Dan kejadian nyata ketika proses pulang, ya bayangkan kalau di sesi pertama itu 22 kelas pulang berbarengan dari lantai 1 dengan lantai 1 sampai 3, kami kan membagi 3 daerah pembelajarannya itu. Lantai 1 untuk kelas 1 5 kelas, jadi tambah kelas 3, lantai 2 untuk kelas 5 dan kelas 4 dan 3, lantai 3 untuk kelas 6 dan kelas 4. Kalau pulangnya tidak diatur sedemikian rupa, itu akan menimbulkan masalah. Sempat terjadi pada PTM terbatas 50% hari pertama, itu sampai ada motor yang tertabrak mobil karena saking penuhnya, padatnya lalu lintas murid yang datang pada PTM terbatas 50% itu. Bisa dibayangkan 500 murid ditambah orang tua itu jumlahnya hampir kurang lebih 1.000. Itu, nah, SDN Seruat 3 untuk coba mencari evaluasi supaya itu tidak terjadi, maka kita menggunakan pengarah suara di 2 titik, Bapak Ibu sekalian. Titik pertama pengarah suara itu digunakan untuk alur masuk. Titik pengarah suara kedua itu berada di ruang guru. Itu untuk mengarahkan murid pulang atau turun dari lantainya masing-masing. Itu menjadi bagian dari solusi yang kami lakukan sampai hari ini. Alhamdulillah, walaupun masih ada terjadi kerumun, itu pun disebabkan karena orang tua yang menjemput terkadang datangnya lebih cepat daripada murid yang pulangnya. Itu menjadi bagian evaluasi yang sampai hari ini masih terjadi di SDN Seruat 3. Sekali lagi, kami atas nama tim PTM Terbatas SDN Seruat 3 dibantu arahan dari Bapak Pengawas kami, Bapak Samsudin. Kami ucapkan terima kasih. Ini bagian dari pelaksanaan PTM Seruat 3. Video yang kami buat tadi menjadi salah satu kontribusi juga buat SDN Seruat 3 bagi pelaksanaan PTM terbatas khususnya di kecamatan umumnya di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Dedi dengan timnya. Ya. Baik ini secara penayangan, dan kami juga mungkin ada sedikit informasi, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini langsung dari Pak Kadis, izin menyampaikan titipan informasi dari Pak Kadis yang tidak tersampaikan pada hari ini. Pertama, kepada seluruh pengawas ya, khususnya pengawas pertama ini, pengawas SD, mudah-mudahan hadir semuanya bisa mendengarkan. Untuk tadi yang disampaikan penyampaian sekolah di masing-masing wilayah atau kecamatan, mana yang belum melaksanakan PTM sampai hari ini, baik negeri dan swasta, tolong sampaikan manual saja ke saya, karena Pak Kadis hari ini mau rapim, mungkin contoh di Ciputat 157 negeri mungkin sudah melaksanakan PTM, mungkin tinggal swasta pasang, beberapa sekolah swasta lagi yang belum melaksanakan PTM.
Mungkin terkendalanya tadi mungkin orang tua makin ada kekhawatiran. Yang selanjutnya dari Pak Kadis juga ini ada berita, mumpung kita masih dievaluasi, mudah-mudahan masih ada semuanya. Tetangga kita di Kota Tangerang khususnya memang masih belum melaksanakan kegiatan PTM di Kota Tangerang. Tapi ada berita yang kurang baik bahwa melalui pemantauan verifikasi tim Satgas di Kota Tangerang, ada sekolah yang hampir belum bisa semua SD ini, karena memang ada siswa atau anak guru yang terdampak atau terkena COVID ini ya. Masih ada banyak di Kota Tangerang. Informasi dari media Kompas. Tapi alhamdulillah Tangsel baik semuanya Bapak Ibu karena berkat kerja semua tim. Yang berikutnya pesan juga dari Pak Kadis, kita tetap akan melaksanakan evaluasi setiap hari Kamis ya Bu ya, budayakan evaluasi. Ya kan, kalau mungkin di sekolah mungkin setiap hari evaluasi, pesan Pak Kadis, kalau kita mungkin 1 minggu 1 kali, setiap hari Kamis, siap Bapak Ibu ya, karena Pak Kadis di setiap hari dipinta data dan informasinya oleh pimpinan kita mungkin hanya seminggu sekali, ya kan, bertemu untuk menyampaikan setiap kecamatan. Terima kasih Pak Dedi hari ini untuk Kecamatan Ciputat baik dalam penyampaian. Yang berikutnya mungkin Kecamatan Setu nanti dipandu oleh Pak Suhartono. Setu ini saya juga belum pasti sekolah mana akan ditunjuk oleh pengawas. Ya mudah-mudahan tadi sekolah yang mungkin masih orsinil apa ya, masih sekolah asli. Gitu kan, Pak Suhartono hadir, Pak Suhartono. Ya mungkin bisa ditunjuk nanti Setu. Yang berikutnya nanti Pamulang, siap-siap Pamulang, Bu Misda. Pamulang, tolong disiapkan karena Pak Kadis insya Allah akan hadir setiap minggu sekali. Setiap 1 minggu sekali akan hadir. Evaluasi untuk SD. Ini juga kita dapat apresiasi bahwa kita ini kompak baik negeri dan swasta dalam pelaksanaan PTM dan evaluasi PTM ini. Mudah-mudahan pengawas terus memantau di masing-masing sekolah, ya kan? Di masing-masing sekolah. Yang berikutnya, saya tidak bosan-bosan laporan harian Bapak dan Ibu ya. Laporan harian, kami ini dipinta tiap hari, apa adanya kami laporkan. Sekali lagi, apa adanya kami laporkan ke pimpinan. Kami tidak membuat-buat laporan harian, yang ada ya kami laporkan aja seadanya. Nah sekali lagi dibuka pintu pertanyaan, mumpung masih ada Pak Sam, Pak Dedi, dan kawan-kawan, SD swasta khususnya, silakan dibuka untuk SD swasta khusus. Untuk bertanya SD negeri 1 aja, SD swasta 2 mungkin ya. Silakan Bapak Ibu. Ini kesempatan. Ada dari SD swasta 2 perwakilan aja. Untuk bahan kami. Yang bertanya untuk SD swasta dan negeri. Kalau tidak ada negeri aja 1 orang perwakilan. Dari K3S mungkin. Silakan buat bahan kita evaluasi agar kita lebih baik dalam pelaksanaan PTM. Mudah-mudahan nanti di minggu berikutnya bisa bertambah hadir semua perwakilan kepala sekolah. Dari negeri perwakilan silakan, Ibu, Bapak. Ya. Cukup dari negeri? Ya, silakan. Dari saya Bapak boleh bertanya? Silakan, dari SD mana Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Kadis, Bapak pengawas semua dan Bapak Ibu guru semua. Saya dari SD Tanah Tinggal, Ibu Mardiana, kebetulan dipercaya untuk bagian kurikulum. Yang saya ingin tanyakan tadi ada sebuah informasi dari Pak Kadis adalah kita akan menuju PTM 100%. Apabila itu terjadi PTM 100%, apa yang harus kita siapkan Bapak Ibu? Apakah kita harus menyiapkan form kembali persetujuan orang tua siswa? Bagaimana jika ada orang tua yang tidak setuju dan ingin tetap melaksanakan PJJ? Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas solusinya. Assalamualaikum.
Pak Sam, jawab dulu. Ya, Pak Samsudin, terima kasih Bapak. Pengawasnya Iya. langsung ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasnya langsung ya Bu ya, Pak Sam ya. Oh iya. Ibu saya bukan ke UPT tadi nanyanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan kepala sekolah, tentunya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan ketika melihat perkembangan PTMT ini baik ya, mungkin 2 bulan ini atau mungkin nanti di bulan ketiganya kalau kondisinya sudah pulih kembali, dalam hal ini barangkali juga pasti ada rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 di Kota Tangerang Selatan. Nah, bagaimana pelaksanaan PTM 100% nanti itu? Apakah harus ada izin dari orang tua? Sudah barang tentu iya Bu. Karena di kondisi sekarang ini ketika memobilisasi siswa-siswi kita, tetap SOP-nya itu harus ada izin dari orang tua murid. Saat orang tua murid menolak atau tidak mengizinkan putra-putrinya untuk PTM, maka anak tersebut, siswa tersebut tetap mendapat layanan secara online, gitu Bu. Tugas guru, tugas sekolah adalah tetap melayani siswa-siswi kita yang tidak diperkenankan oleh orang tua muridnya untuk ikut PTM. Seperti itu Bu ya. Jadi ya kalau tidak diizinkan ya nggak apa-apa, tetap kita layani secara online. Gitu. Oke Bu, paham Baik ya Bu? Pak Samsudin, terima kasih atas jawabannya. Selama ini juga yang berjalan di SD Tanah Tinggal yaitu dengan sistem 50% PJJ dan online serta hybrid learning yang kami terapkan. Jadi yang siswa PTM dan PJJ tetap kami layani dengan baik. Terima kasih Pak Samsudin atas jawaban dan Sampai-sampai Bu solusinya. ya Bu ya Bu. Selamat sore semuanya. Tambahan nih mungkin Pak Sam, Ibu, mudah-mudahan Senin ini kita ada surat edaran yang baru ya, surat edaran yang baru, karena memang Tangsel ini baru ada di level 3, baru level 3, mudah-mudahan kita turun, karena memang disiplinnya masyarakat Kota Tangerang Selatan, kita hari ini sudah, kalau warna mungkin sudah warna hijau ya, alhamdulillah sudah warna hijau, saya sudah sampaikan juga sama Pak Kadis, sudah kosong rumah sakit, dan mungkin tinggal nunggu levelnya ini Bu ya, Bapak Ibu, levelnya level 2, mudah-mudahan tadi ada penambahan jamnya atau mungkin penambahan siswanya. Tinggal menunggu aja kita regulasi dari Bapak Wali Kota. Ada lagi dari SD Negeri perwakilan, silakan. Buat bahan nanti kita evaluasi, dan mohon maaf Bapak dan Ibu, sekali lagi besok mungkin juga evaluasi dengan LPMP. Pak Sam mohon hadir. Korwas SD, Korwas SMP, bidang untuk evaluasi PTM tingkat provinsi. Besok juga kita laporkan hasil kita evaluasi selama 3 kali evaluasi. Silakan Pak dari SD Negeri, silakan satu orang mungkin. Pak Haji Juhdi. Pak Di, Pak. Pak Mulang. Ya Pak, siap Pak. Ya. Terima Jangan kasih. nguping dulu. Ya, jangan nguping dulu. Nanya sedikit mumpung ada Pak Sam itu. Sekedar masukkan saja. Iya, sekedar masukkan saja. Tadinya mah kami ingin belajar dari sekolah-sekolah kecamatan lain bagaimana menyiapkan PTM ini. Tapi sepertinya hampir standar lah ya. Standar semuanya melaksanakan apa namanya itu aturan daripada COVID-19. Ada 5 yang saya simak, Bang, yang perlu sebetulnya ditonjolkan daripada sekolah ini. Pertama adalah persiapan sarpras. Nah, itu mungkin perlu ditunjukkan.
sarpras-sarpras yang bisa mendukung terhadap PTM dan prokes. Yang kedua, tim daripada sekolah itu sendiri dalam menyambut dan menyelenggarakan PTM terbatas. Yang ketiga, baru kemudian di situ ditonjolkan adalah kebiasaan daripada siswa. Bagaimana kebiasaan siswa terhadap prokes itu sendiri. Sehingga antara kebiasaan yang siswa lakukan dengan aturan daripada prokes bisa sejalan. Baru yang keempat adalah kegiatan pembelajarannya. Menurut saya setuju dengan Pak Samsudin bahwa pembelajarannya itu paling tidak harus bisa memberikan edukasi rasa senang terhadap siswa. Jangan kemudian siswa dibebani dengan aturan-aturan yang banyak gitu kan. Jadi sekolah itu kira-kira bisa menjadikan solusi bahwa PTM ini adalah menyenangkan bagi anak. Baru yang kelimanya adalah kerjasama pihak sekolah dengan orang tua murid atau masyarakat lain. Itu yang saya simak yang pokok-pokoknya. Harusnya yang ditampilkan seperti itu. Maaf nih ya. Itu saja Pak Kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sam. Pertanyaan untuk 5 aja. Instruksi. Kalau 20 banyak ini. Siap-siap. Ya. Terima kasih Pak Haji Adi, Kepala SDN Pondok Benda 1 ya? Apa udah ke SMP? Ya, siap. Jadi Kepala Sekolah SMP 17 tak? Ya. Siap. Ya. Baik. Memang ini saya juga agak keliru ya, karena terburu-buru dengan sosialisasi ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, sehingga memang tidak terlalu detail di dalam skenario tayangan. Kalau penyiapan alat kesehatan, kemudian sarana-sarana itu memang kami sudah persiapkan saat menjelang PTMT. Bahkan Seruat 3 ini merupakan salah satu sekolah proyek yang di Ciputat itu setiap gugus ada satu. Ya, satu negeri, satu swasta, diantaranya di gugus 4 itu SD Seruat 3 negerinya, kemudian SD swastanya itu Insan Cendekia Madani. Ya. Nah, itu kami persiapkan menjelang PTM gitu Pak. Ini memang tidak kami tayangkan karena menurut saya sesinya bukan itu gitu loh. Ya, sesinya itu bukan sesi persiapan tetapi sesi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Tapi terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih atas masukannya ya, karena mungkin memang beda persepsi ya. Nah, kemudian juga untuk apalagi tadi yang keduanya itu ya. Tim sekolah. Ya, tim. Termasuk tim. Iya. Tim sudah berapa kali ya bongkar pasang gitu ya. Sampai jadi Pak Dedi juga udah berapa kali ganti SK kali ya itu untuk tim COVID itu ya Pak Dedi ya. Karena memang ketika jadi kami mengevaluasinya itu progres harian Pak Adi. Progres harian ketika ada salah satu orang guru yang agak lalai di dalam persiapan PTM diganti
langsung kami ganti. Jadi memang agak sedikit kejam juga tuh kepala sekolah ya. Ya, samalah gitu. Kata saya udah ganti aja kan masih banyak guru. Gitu. Jadi itu kami tidak tonjolkan gitu ya. Karena kami tetap menonjolkannya itu. Menonjolkannya adalah pembelajaran tatap muka. Intinya seperti itu. Jadi persiapannya tidak kami tayangkan karena memang ini evaluasi pembelajaran tatap muka. Adapun persiapannya ya kami sudah pick barangkali ya. Dan saya juga terima kasih Pak Kasih sudah berapa kali ngecek kesiapan PTMT di Seruat 3 itu ya. Bahkan saat itu teman-teman negeri di Ciputat saya suruh lihat ke Seruat 3 sebagai bahan perbandingan di dalam persiapan PTMT tersebut. Itu barangkali Pak Jadi ya. Sudah ada yang ajan nih, soalnya saya juga kurang tenang ini. Ya. Cukup kali Bapak dan Ibu. Iya, cukup mewakili kali ya Bapak dan Ibu. Cukup ya? Cukup ya. Sebelum saya tutup ini Bapak dan Ibu, sedikit informasi. Sedikit sebelum saya tutup, saya menyampaikan informasi untuk minggu depan. Saya dengan tim dari pengawas dan tim dari bidang SD akan datang ke masing-masing kecamatan. Tadi dalam rangka sudah sampai ke Pasam, penguatan AKM. Saya akan hadir di wilayah kecamatan 7 kecamatan. Pertama di Ciputat, mungkin di SD Jombang 2 Ciputat ya. Di Ciputat Timur di Rempua 2 tempatnya. Itu untuk khusus operator. Mungkin nanti guru kelas 5 mudah-mudahan bisa hadir juga. Yang berikutnya yang ketiga di Pamulang di Pamulang Permai ya, Bu Misda ya. Pamulang Tengah, Pamulang Indah, Pak. Pamulang Indah ya. Yang berikutnya di Serpong Utara. Serpong Utara itu rencana di Jalupang 2. Serpong Utara di Jalupang 2. Terus di Serpong kita akan kumpul di Serpong di SD Ciater 2. Itu yang paling baru mungkin di wilayah kita ini, Setangsel. Promosi katanya kalau kata Bu K3S ini di Ciater 2 tempatnya untuk wilayah Serpong. Untuk wilayah Pak Narsum Pondok Aren, mohon maaf saya selalu di PKB 3 tapi saya akan mencoba di tempat yang lain. Mohon maaf Pak Narsum, di SD Pondok Pucung 01. Tadi saya sudah lihat kan artinya saya belum pernah ke Pondok Pucung 01. Saya mampir di situ ternyata ada 2 sekolah. Pondok Pucung 01 dan Pondok 03. Saya jadikan 2 sekolah sebagai panitia kegiatan penguatan AKM untuk Pondok Aren. Di Setu satu lagi ada perwakilan di Setu, mungkin Ibu Haji Tati jadi tuan rumah penguatan AKM di Muncul 03. Muncul 03 ya. Itu mungkin jadwal akan menyusul. Kemudian minggu depan kita sudah menjadwalkan untuk penguatan AKM sesuai dengan SOP-nya. Mungkin di pertengahan Oktober sudah ada gladi pelaksanaan AKM 5 sampai 8. Yang berikutnya hari berikutnya kalau nggak salah 13 sampai 18. Dua kali kegiatan. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada hari ini Pak Kadis tidak ikut serta sampai selesai. Saya ditugaskan untuk menutup. Mari kita sama-sama Bapak dan Ibu membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu diberikan kesehatan dan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasih, sama-sama. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih semua, sehat-sehat semua. Amin. Amin.
Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Minta Terima maaf kasih, salah-salah. terima kasih Bapak Ibu. Yuk, dadah, maaf. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, Bapak Ibu semuanya. Pak. Makasih. Tulip dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Kabar. Ini kan